Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Stefani Berubarus. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika, Standbook 2021. NIM saya 4213121076. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan hasil kerja saya di mana di bidang studi statistika dasar, di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Budiman Nasution, SPD MSI. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan presentil. Langsung saja kita saksikan. Yang pertama itu adalah rata-rata. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Dan cara menghitung rata-rata itu yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Agar lebih jelas, saksikan contoh soal tersebut. Cara menghitungnya yaitu X sama dengan 1/n dalam kurung X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn. N di sini adalah jumlah sampel, X di sini adalah rata-rata hitung, dan XI di sini adalah nilai sampel KI. Dan contoh soalnya sebagai berikut. Diberikan data sebagai berikut, 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 8. Hitunglah rata-ratanya. Maka cara mencarinya adalah, pertama-tama kita cari dulu berapa nilai N-nya. N dari soal tersebut adalah 12. Dan jumlah dari data tersebut adalah 69. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya, 69 dibagi 12, maka hasil X-nya adalah 5,75. Next, selanjutnya yaitu median. Nah, median adalah data titik tengah. Median sendiri merupakan bagian dari nilai sentral. Nilai sentral adalah nilai-nilai yang menjadi pusat suatu distribusi data atau disebut tendensi sentral. Dan cara menghitung median yaitu yang pertama, urutkan semua angka dalam data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, temukan angka tengah dari data tersebut. Nah, selanjutnya, cara mencari nilai median data tunggal ganjil, di mana rumusnya adalah ME sama dengan X dikali dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Hitung median dari data berikut, 9, 1, 3, 7, 5. Dan cara menghitungnya, pertama-tama kita urutkan dulu data yang kita dapat, yaitu yang pertama 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian kita cari N-nya ada berapa? N-nya ada 4. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan X, N tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X, N-nya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian ME sama dengan 5 tambah 1, 6, dibagi 2, menjadi 3. Maka ME-nya adalah 3, mediannya adalah 3 di sini. Oke teman-teman, selanjutnya cara menghitung median data tunggal genap, di mana rumusnya itu adalah ME sama dengan X, N per 2 ditambah X dalam kurung N bagi 2 tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitung median dari data berikut ini, 4862. Dan cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, kita cari dulu N-nya ada berapa. Nah, N-nya itu ada 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah ME sama dengan X, N per 2, tambah X kali N per 2 tambah 1 tutup kurung bagi 2. Nah, kemudian masukkan nilai N-nya, maka akan menjadi seperti ini. 4 bagi 2, 2. Seperti ini, maka didapatkanlah hasilnya 5. 10 bagi 2 sama dengan 5.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 3 yaitu modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Dan cara menghitung modus adalah mengurutkan nilai sebuah data dari yang terendah ke yang tertinggi. Dan nilai yang paling banyak disebut dengan modus. Baik teman-teman, cara menghitungnya modus data tunggal. Cara menghitung modus data tunggal yaitu sudah diketahui data sebagai berikut. Modus data di atas adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 lebih banyak muncul daripada data-data yang lainnya, di mana 7 muncul sebanyak 4 kali. Maka dari data tersebut adalah 7. Nah, untuk mencari modus data berinterval, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali I. Di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. I sebagai panjang kelas. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel data usia penduduk suatu RT berikut. Seperti gambar berikut, kita mengetahui datanya. Maka untuk mencari nilai modusnya, kita masukkan ke dalam rumus. Pertama-tama kita ketahui dulu TB-nya. Kita cari dulu nilai TB-nya. Di mana untuk mencari nilai TB adalah 36 dikurang 0,5. Sama dengan 35,5. Dan D1-nya adalah 24 kurang 16 sama dengan 8. Dan D2-nya 24 kurang 20 sama dengan 4. I di sini adalah 6 dikurang 0 sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus setelah data yang didapat. Maka masukkan nilai TB, D1, D2, dan I-nya. Maka dapat diperoleh modus dari data tersebut adalah 39,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan kuartil ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil pertama ataupun sering disebut kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Dan kuartil kedua adalah median data yang menandai 50% data. Dan untuk kuartil ketiga atau kuartil atas adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Nah, untuk mencari nilai kuartil tunggal itu sendiri dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Mana jika mencari kuartil pertama menggunakan rumus ini, X1 kali N tambah 1 bagi 4. Sama dengan kuartil kedua dan ketiga, hanya saja kita mengganti di bagian ini. Jika di kuartil 1 dia menjadi 1, maka di kuartil 2 dia menjadi 2, dan di kuartil 3 dia menjadi 3. Nah, kita langsung ke contoh soal, di mana sudah disajikan kelompok data yang telah diurutkan, yaitu 6, 7, 15, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49. Maka untuk mencari kuartil pertamanya atau Q1-nya adalah kita masukkan sesuai dengan rumus, maka dapat dihasilkan yaitu 3. X1-nya adalah 3, Q1-nya kuartil 1-nya adalah 3, di mana 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dan untuk mencari kuartil 2-nya, sama seperti rumus sebelumnya, kita hanya mengganti angka 2-nya saja, maka 24 dibagi 4 sama dengan 6, dan kuartil 3-nya yaitu 3 kali 12 sama dengan 36 dibagi 4, yaitu hasilnya 9. Lanjut, selanjutnya kita ke materi desil. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Oke, dan cara menghitung desil itu ada terbagi dua, desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk desil data tunggal sendiri, dia memiliki rumus sebagai berikut. D1 sama dengan
I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10, di mana D1 DI adalah desil E ke I, dan N adalah banyaknya data. Kemudian rumus untuk desil untuk bergolong ataupun berkelompok menggunakan rumus sebagai berikut. D1 sama dengan TB tambah P dalam kurung I kali N per 10 dikurang F per F kecil tutup kurung. Nah, D1 itu, DI itu adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, maka F adalah frekuensi kelas kuartil. Oke, selanjutnya teman-teman kita membahas contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal desil data tunggal, di mana dari data yang setelah disajikan sudah terdapat data, dan kita di sini disuruh untuk mencari nilai ke 65, di mana sudah diketahui N-nya ada 15, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, maka akan mendapatkan hasilnya itu 7,4. Langsung saja ke data kelompok. Untuk mencari data kelompok, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukanlah P30 dari data berikut. Sudah diketahui datanya, maka yang pertama kita cari dulu nilai PI-nya. Dan cara untuk mencari nilai PI adalah I per 100 dikali N, sama dengan I-nya di sini adalah jumlah dari frekuensinya, yaitu 30 dibagi 100 dikali 30 sama dengan 9. Dan untuk mencari jawabannya, kita masukkan ke dalam rumus saja langsung. Data rumus kelompok, maka akan dihasilkan nilainya 17,83. Maka nilai P ke 30 adalah 17,83. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yang terakhir ini adalah presentil. Presentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Nah, rumus untuk mencari presentil itu ada dua, rumus data kelompok dan rumus data tunggal. Kita langsung ke data kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk data kelompok itu sendiri, kita menggunakan rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N dikurang FK dibagi FI tutup kurung kali P, di mana keterangannya adalah N adalah jumlah seluruh frekuensi, TB adalah tepi bawah kelas presentil, I bilangan bulat yang kurang dari 100, dan P adalah panjang kelas interval, FI adalah frekuensi kelas persentil, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, rumus persentil data tunggal, yaitu rumusnya adalah PI sama dengan data ke, jika kita dalam soal ditanya data ke, misalnya data ke-5, maka kita masukkan ke sini. Maka PI sama dengan data ke-5 dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Di mana N adalah banyak data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100. Nah, contoh soalnya untuk persentil tunggal itu sebagai berikut. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke-50. Nah, yang pertama-tama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, kita gunakan rumus persentil data tunggal. Letak nilai persentil ke-50 di urutan data ke-50. Di dalam soal dia menanyakan untuk nilai persentil ke-50, maka kita langsung masukkan saja ke dalam soal dan akan menghasilkan 7, di mana nilai persentil ke-50 adalah 7. Nah, untuk soal yang terakhir, untuk penempatan pengaplikasian rumus kelompok persentil, yaitu tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini. Sudah diketahui, sudah disajikan soal seperti berikut. Sudah terlihat datanya dalam bentuk tabel. Kemudian kita cari FK-nya dulu, di mana FK ini adalah F kumulatif. Nah, F kumulatif di sini adalah kita dapat dari 3. Di sini 3, karena 3 sebelumnya tidak ada, maka 3 saja kita pindahkan ke sini. Dan 9 ini kita peroleh dari 6 ditambah 3. Ditambah dengan sebelumnya, maka dapat 9. Dan 25 ini kita peroleh dari 16
16 tambah 9. Dan 33 ini kita peroleh dari 8 tambah 25, dan 40 ini kita peroleh dari 33 tambah 7, begitu. Untuk letak persentil 75 itu kita masukkan ke dalam rumus. Setelah kita masukkan rumus, maka dapatlah hasilnya. Nilai persentil ke 75 adalah 53,625. Oke, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Dan juga jangan lupa selalu bersyukur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.